Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bandwidth. Informasi tentang bandwidth. Bandwidth. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi, kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan. Infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur internet dirancang, dibangun, dan dioperasikan oleh penyediaan layanan internet (ISP). Ketika sebuah bisnis melibatkan ISP untuk akses internet, ISP biasanya terhubung ke infrastruktur data center di dalam ruang bangunan yang berdedikasi dan aman, mencakup media transmisi seperti kabel serot optik, satelit, antena antariksa, router, agregator, repeater, penyeimbang beban, komponen jaringan lainnya yang mengandalkan jalur transmisi. Kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data dalam dunia komputer dan telekomunikasi adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik, umumnya dituliskan dalam bit per detik, bit per sekon, dan disimbolkan bit atau S atau BPS. Lebar bandwidth. Lebar pita dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 300 mJ yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah yang dapat dilewatkan oleh line telepon ini. Jumlah pengguna. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Hal tersebut dimuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten Hootsuite dan agensi pemasaran media sosial Area Sosial dalam laporan bertajuk Digital 2021. Kualitas koneksi. Kualitas koneksi internet seluler melalui saluran aman SSH, Secure Shell, tunneling, dan membandingkannya dengan kualitas koneksi melalui saluran biasa. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi terhadap koneksi melalui 5 operator seluler di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menentukan pengaruh penggunaan SSH tunneling terhadap kualitas koneksi internet. 2. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Dalam dunia web hosting, bandwidth capacity, kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya, yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per sekon (bps). Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik.
Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet mengukur end-to-end port. Principle of bandwidth, analog atau digital. Bandwidth dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per sekon. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi local area network LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. Semakin besar bandwidth sebuah jaringan, semakin cepat pula data yang ditransfer. Bandwidth pada komputer memiliki dua jenis, yaitu satu bandwidth digital, satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per sekon dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel, nirkabel. Dua, bandwidth analog. Fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan adalah satuannya, hingga satuan hitungannya menggunakan hard rate. Internet connection bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per sekon (bps). 3. Parameter pengukur lebar bandwidth. Rate throughput. Throughput yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps bit per sekon. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu, dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Upstream. Upstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Downstream. Downstream adalah istilah yang merujuk pada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah jaringan. Kecepatan bandwidth. Kecepatan bandwidth adalah data tentang nilai konsumsi transfer data yang dihitung bit per sekon (bps) antara server dan pengguna dalam kurun waktu tertentu. Kapasitas bandwidth adalah mempengaruhi aliran sebuah data. Semakin besar kapasitas bandwidth, maka akan semakin besar pula data yang bisa ditampung atau dialirkan. Internet connection bandwidth. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per sekon (bps). B. Analisis kebutuhan bandwidth. Yang pertama, besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Bahwa semakin besar bandwidth namun arus data kecil, maka lalu lintas data justru akan semakin lancar. Sebaliknya, jika bandwidth kecil namun arus data yang masuk terlalu besar, maka lalu lintas data akan melambat bahkan terhenti. Bandwidth capacity. Bandwidth capacity ialah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per sekon (bps). Shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth, seperti namanya, adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna dengan paket khusus. Bisnis Anda adalah salah satunya, pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu. C. Kualitas koneksi.
Pertama, jenis-jenis service pada TCP atau IP. Normal User Data Network Management, Real-Time Streaming Application, Critical Data Application, Network Security Management, Network Control Traffic, DOS, Front Servers, Spanier. Layanan normal user data dan contoh layanannya. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user, seperti traffic web, email, maupun PTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP, yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Layanan network management dan contoh layanannya. Layanan ini akan menghasilkan traffic yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, Shylock, SDED, SDEE, HTTPS, maupun SSH. Layanan real-time dan contoh layanannya. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice, seperti VoIP, maupun aplikasi audio atau video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Layanan streaming application dan contoh layanannya. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real-time. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Layanan critical data application dan contoh layanannya. Layanan ini merupakan data juga, namun menuntut tingkat keakuratan pengirim yang tinggi sehingga layanan ini sedapat mungkin dengan jangan mengalami drop paket sesering mungkin. Contohnya CLOP. Layanan Network Security Management dan contoh layanannya. Keamanan jaringan network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi. Contohnya firewall. Layanan Network Control Traffic dan contoh layanannya. Traffic ini akan menghasilkan protokol yang akan mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan sesegera mungkin. Jangan sampai mengalami keterlambatan. Contoh net traffic. Layanan DOS Front Service dan contoh layanannya. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Layanan Spanier dan contoh layanannya adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kaja, Gmail, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Dua faktor yang mempengaruhi QoS, quality of service, jaringan komputer. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay variations adalah perbedaan dalam keterlambatan suatu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencakup tujuannya. Paket recording adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimnya. Average rate dan usage adalah aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Desynchronized TCP session adalah aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP QoS Component Signaling.
Tiga komponen yang mendukung QoS, Quality of Service, jaringan komputer. Winning, perangkat jaringan seperti switch atau router akan melakukan buffer, dengan kata lain, akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. Signaling, pengguna sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Classification, digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow paket yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servisnya. Marking umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai paduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Admission control digunakan pada network kepada jaringan yang memiliki user, dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuk jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Traffic shaping, bertujuan untuk membuat smooth traffic yang akan dikirimkan. Integrated and differentiated service. Integrated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi, seperti multimedia real-time yang mana memerlukan jaminan QoS. Differentiated Service (DS) sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IEET. Spesifikasi DNS digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. QoS Policy, perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. D. Menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Pertama, rumus menghitung throughput dan berikan contohnya. Rumus throughput, jumlah data yang dikirim waktu pengiriman data. Contoh throughput 2769572 bytes 81.59 bytes per second sama dengan 0.272 Mbit atau second. Dua, rumus menghitung rata-rata delay dan diberikan contohnya. Rumus rata-rata delay, total delay atau total paket yang diterima. Contoh rata-rata delay 26.03 atau 3103 sama dengan 0.019990 detik. 3. Rumus menghitung paket loss dan berikan contohnya. Rumus paket yang diterima, paket yang dikirim, kurang paket yang hilang. 3 sama dengan 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket loss 3103 dikurang 3058 atau 3013 kali 100% sama dengan 1.45%. Software. Pengertian software. Software adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Komponen software. Media Gateway Control (MGC). Media Gateway Controller adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Signaling Gateway (SG). Signaling Gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan service ke SS7, PSTN atau PLMN. Media Gateway (MG). Media Gateway Control Protocol adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over IP.
Application Server. Application Server merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer, pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Media server. Media server berguna untuk berbagai file video atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. 3. Apa itu satelit kelas 4? Satelit yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut kelas 4 satelit. Fungsi utama dari kelas 4 satelit adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Keempat, apa itu satelit kelas 5? Kelas 5 satelit dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Satelit kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 satelit ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX, fitur call center service, calling aid platform, QoS, grup bisnis, dan lain-lain. Fitur dan fungsi Southwest. Pertama, fungsi switching pada Southwest. Fungsi switching berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. 2. Fungsi kontrol pada Southwest. Fungsinya bekerja berdasarkan instruksi penyinyalian yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Fungsi signaling. Pada Southwest, fungsi penyinyalian signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MGCP, MGCO H323 dan CIP untuk menjamin untuk kerja sistem yang optimal. 4. Fungsi interface pada Southwest. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface (API) yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. 5. Dukungan wajib dimiliki perangkat Southwest antara lain. Call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group. Hunting group adalah kelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawabannya. Call forwarding. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call. Conference call ini merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating maupun sebagai call originating. Prepaid dialing. Ini adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit saja. Call waiting merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Call forwarding. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Client Identification Presentase (CIP). Client Identification Presentase adalah servis yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelpon. Client Identification Restriction (CLIR). Calling Line Identification Precision digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. 6. Informasi beberapa jenis Southwest oleh vendor dan beredar di pasaran. RP Sistem ITL PoIP Southwest adalah sebuah platform SMS OTT seluler mengontrol batas sesi, SDK, komunikasi, dan teleponi.
switch memiliki fungsi switching dan penagihan. Bonus sonus sopis penyediaan termukakan produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. Box switch adalah sebuah software atau aplikasi yang ditunjukkan untuk menyediakan routing dan switching antara telepon dan jaringan TDM. Media core switch adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Router software RT5501 didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2.000 pengguna CSIP dan 624 ekstensi analog, 12 port AE1 atau T1 untuk akses terang digital dan 96 pxO untuk terang analog. Begitulah praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.